فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 69 dari pembahasan adab di level keempat ini. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala at-taqwim, penilaian. Yang pertama, hal ta'rifu manhum arhamuk. Apakah Anda tahu siapa saudara maramu? Tahu tak? Jelas insyaallah secara umum orang-orang tahu. Kecuali yang mungkin sejak kecil dirawat di panti asuhan barangkali, atau memang terpisah dari keluarga, kasihan. Itu mengalami ujian, musibah, kasihan. Tapi secara umum kita tahu siapa saja orang-orang yang satu rahim dengan kita, saudara mara kita itu. Baik. Yang kedua, hal tuhsinu ila arhamik. Apakah Anda berbuat baik kepada saudara maramu? Naam ka la? Ya, naam. Kemudian yang ketiga, hal ladaika ikhwatun wa akhawat tuhsinu ilaihim. Apakah Anda punya saudara dan saudari yang Anda berbuat baik kepada mereka? Siapa? Halif? Kok Halif Ahmad? Salah. Naam, aywa insyaallah. Kemudian yang ke berapa? 4. Hal ladaika a'mamun wa ammat tuhsinu ilaihim. Apakah engkau memiliki pakcik dan makcik gitu ya? Yaitu apa? Dari jalur ayah. Baik. Paman dari jalur ayah atau bibi dari jalur ayah juga, yang mana engkau berbuat baik pada mereka. Ahmad? Aywa, na'am insyaallah. Oh, kecampur. Aduh. Aywa, Ismail. Kemudian yang ke berikutnya, kelima. Hal ladaika akhwalun wa khalatun tuhsinu ilaihim. Apakah engkau memiliki pakcik dan makcik, yaitu paman dan bibi, tapi dari jalur ibu, yang mana engkau berbuat baik pada mereka? Mukbil. Aywa, na'am insyaallah. Yang terakhir, hal ladaika jaddun wa jaddatun tuhsinu ilaihima. Apakah engkau memiliki kakek dan nenek? Kalau di sini dipanggil apa ya? Datuk dan nenek gitu. Yang laki-laki dipanggil apa? Atuk. Tapi yang kita panggil atuk di sini perempuan gitu. Lain. Baik. Yang penting paham maksudnya. Siapa yang jawab berarti? Halif. Jawabannya na'am atau la? Memiliki datuk dan nenek yang engkau berbuat baik atau tidak? Apa? Naam. Ayo, naam. Habis di sini. Sekarang masuk ke muka surat 70. Ad-Darsus Salis, pelajaran ketiga. Wa minal adabi ma'al arhami wal aqarib, termasuk dari adab-adab kepada saudara mara dan karib kerabat. Ini terulang ya, seakan-akan ya tajuk dengan yang setelahnya. Yang pertama, al-hirsu ala silatil arham. Bersemangat untuk menyambung, menghubungi karib kerabat, menghubungi saudara mara. Li'anna dzalika sababun li rahmatillah. Karena sesungguhnya yang demikian tadi adalah sebab dari rahmat Allah. Ya, karena silaturahim ini bagian dari penyebaran rahmat. Sementara kita disuruh untuk menebarkan rahmat kepada semua yang di bumi sesuai kemampuan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan lain-lain. Hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman." Para penyayang akan disayangi oleh Ar-Rahman, yang zat yang maha penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama.
sayangilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Baik. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hadisnya hasan li ghairi. Baik. Berarti semakin kita menyambung kekerabatan akan semakin mendapatkan rahmat Allah banyak sekali. Kalau memutuskan kekerabatan berarti akan mendapatkan kebalikannya. Kebalikannya apa? Kalau tidak dirahmati kebalikannya apa? Mendapatkan apa? Kalau tidak memperolehi rahmat berarti akan mengalami tertimpa apa? Apa? Yang keras? Iya, laknat, betul. Baik. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaikal ladzina la'anahumullah. Baik. Apakah jika kalian itu berkuasa di bumi? Menurut salah satu riwayat tawallaitum, yang lain mengatakan tawalla yaitu berpaling. Maka kalian membuat kerusakan di bumi dan kalian memutuskan hubungan kekerabatan kalian, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Berarti kalau menyambung kekerabatan akan mendapatkan rahmat. Yang kedua, al-hadzaru min qati'atil arham, yaitu kita menghindar dari pemutusan kekerabatan. Li'anna dzalika sababun li'adzabillah, karena yang demikian itu menjadi sebab datangnya siksaan Allah. Dalil yang beliau datangkan di sini, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahim mu'allaqatun bil arsy. Rahim itu tergantung kepada arsy. Takul, dia mengatakan man wasolani wasolahullah. Barang siapa berhubungan denganku, menyambung diriku, maka Allah akan menyambung dirinya, yaitu berhubungan dengannya. Wa man qata'ani qata'ahullah. Barang siapa memutuskan hubungan denganku, maka Allah akan memutuskan hubungan dengannya. Kalau sampai kita putus hubungan dengan Allah, naudzubillah, siapa yang akan menolong kita jika kita sudah ditinggalkan oleh Allah? Naudzubillah. Iyang surukumullah fala ghalibalakum wa iyakhzulukum faman dzalladzi yang surukum min ba'di. Kalau Allah menolong kalian maka tak ada yang mampu mengalahkan kalian. Namun jika Allah menelantarkan dan meninggalkan kalian, maka siapa yang akan menolong kalian sepeninggal dirinya? Ini diriwayatkan oleh Muslim, hadis Aisyah ini tadi, ya. Apa? Wasalani, menyambungku atau berhubungan denganku. Thayyib. At-taqwim, penilaian. Madza taqulu rahimu idza wasaltaha. Apa yang diucapkan oleh rahim apabila engkau menyambung hubungan dengannya, ya? Oh, nak keluar, ayo keluar. Ar-Rahim mengatakan apa? Sesuai dengan hadisnya tadi, bilang apa Ar-Rahim? Man wasalani wasalahullah. Iya, barang siapa berhubungan denganku maka Allah akan berhubungan dengannya, menyambung hubungan dengannya. Baik. Kelanjutannya ini ada ya. Yang kedua, madza taqulu rahimu idza qata'taha. Apa yang diucapkan oleh rahim apabila engkau memutuskan hubungan dengannya, ya. Ayo, barang siapa memutuskan hubungan denganku maka Allah akan memutuskan hubungan dengannya. Baik. Kemudian soal yang terakhir di sini, hal anta mimman yasilu arhamah. Apakah engkau termasuk dari orang yang menyambung kekerabatan? Am anta mimman yaqta'uhum, ataukah engkau termasuk dari orang yang memutuskan hubungan dengan mereka? Ewa, ana mimman ini yasilu arhamah, insyaallah sesuai kemampuan. Baik. Kemudian kita masuk ke muka surat 71. Ad-Darsul Rabi', pelajaran yang keempat, al-adabu ma'aman huwa akbaru ming. Beradab dengan orang yang lebih besar dari Anda, lebih besar, lebih tua. Antal yauma shaghir, engkau pada hari ini kecil. Wa ghadan satakunu kabiran. Besok, yaitu kelak suatu saat nanti Anda akan menjadi orang yang besar atau orang tua.
fa'amilil kibara bima tuhibbu ayyu amilaka bihi sighar. Maka perlakukan orang-orang yang besar atau orang-orang yang tua dengan perlakuan yang mana engkau suka untuk anak-anak kecil memperlakukan dirimu dengan cara itu. Kenapa? Balasan sesuai dengan jenis amalan. Idza sirta kabiron, jika Anda nanti menjadi orang tua. Jelas waktu kita tua, kita lemah dan seterusnya, kita ingin mendapatkan berbagai kemudahan. Tapi kalau kita waktu masih muda suka menyakiti orang tua, boleh jadi waktu tua akan ada balasan yang serupa. Toyib, yaitu masuk kepada perkara-perkara kezaliman, bukan menegakkan kebenaran, bukan. Tapi masalah-masalah yang terkait dengan kita menganiaya mereka dan seterusnya. Wa qad 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-adaba ma'al kibar. Adapun kalimat tadi ini kembalinya ke hadis Abdullah bin Amr ibn al-As inda Muslim. Baik. Apa itu? Wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaih. Hendaknya dia mempergauli manusia dengan pergaulan yang dia suka, mereka berbuat itu kepadanya. Ini terjemahan yang dimudahkan. Baik. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajari kita, sirta menjadi adab kepada orang-orang tua. Wa min hadhil adab, termasuk dari adabnya yang pertama, antukrima man huwa akbaru minka sinnan wa ilma. Anda memuliakan orang yang lebih tua atau lebih besar dari Anda, daripada Anda dari sisi usia dan ilmunya. Ya, ini wajib, hukumnya adalah wajib. Baik. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Abu Musa, ingat tak namanya siapa? Ingat tak? Siapa? Ismail, ingat tak? Namanya siapa? Abu Musa. Dikit lagi. Siapa? Halif. Abu Musa al-Asy'ari namanya siapa? Siapa? Abdullah bin Qais. Dari Bani Asy'ar, Yaman. Kemudian pindah ke Kufah suatu saat nanti ya di situ. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillah, sesungguhnya termasuk dari mengagungkan Allah adalah ikrama dzisyaibatil muslim, memuliakan orang yang sudah beruban dari kalangan muslim. Baik. Kenapa? Karena memang Allah mensyariatkan demikian sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan lain-lain, hadis Ibni Mas'ud, hadis Abi Mas'ud al-Ansari, demikian pula yang satu lagi hadis siapa yang ingat? Abdullah bin Amr ibn al-As. Baik, laisa minna malam yuwaqir kabirana, bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang besar, orang yang tua di antara kami. Baik. Tapi syaratnya di sini apa? Muslim. Kalau dia kafir, walaupun dia Bapak Paulus atau siapa, tak layak dimuliakan. Dia selalu menghina Allah tiap hari. Namanya orang kafir. Tak perlu dimuliakan, mati biar mati. Tak perlu kita sedih. Baik. Wa hamilil Quran, dan orang yang membawa Al-Quran. Maksudnya membawa di sini adalah dia mengetahuinya dan mengamalkannya. Bukan sekedar membawa-bawa seperti orang Yahudi, tetapi mengamalkannya juga. Karena orang-orang Khawarij kita disyariatkan untuk menghinakan mereka, padahal mereka boleh jadi sangat hafal dan sangat rajin baca Quran, tapi mereka membuang Quran ke belakang mereka sambil menganggap diri mereka mengamalkan Quran. Nah, yang dimaksudkan di sini kata para pensyarah adalah orang yang mengetahui Quran dan mengamalkannya. Tidak wajib untuk menghafal, tapi yang penting mengamalkan sebagaimana mestinya. Inilah hakikat al-haml, sebagaimana kata para mufassirin di dalam firman Allah Ta'ala, mathalul ladina hummilut taurata summa lam yahmiluha, perumpamaan orang yang dipikulkan pada mereka Taurat namun mereka tidak memikulnya. Memikul yang hakiki adalah mengamalkannya. Baik. Ghairil ghalifi, yang mana orang ini tidak berlebihan di dalam Al-Quran. Kalau Khawarij berlebihan, mengharuskan kalau masalah pencuri potong tangannya bukan sampai ke pergelangan tapi sampai ke ketiak. Ngeri sekali itu. Ada yang sampai ke siku. Tetap saja ini adalah berlebihan. Atau pelaku dosa besar langsung dihukumi kafir, bermudah-mudah mengkafirkan orang.
ini berlebihan. Demikian pula perkara-perkara yang lain yang melebihi syariat. Wal jafi anhu, dan yang bersikap kaku, jafi, yaitu bersikap kurang, seperti perbuatan orang-orang Yahudi terhadap Taurat atau ulama su' terhadap Quran, sudah tahu kebenaran namun meninggalkannya, menjauhinya, menakwilkannya dan seterusnya. Nah, yang seperti ini kita tidak disuruh menghormati orang-orang seperti tadi, orang mubtadi'ah. Tapi yang berusaha ikut Al-Quran sebagaimana mestinya, ini dia harus dihormati. Wa ikrami dzis sultanil muqsito, dan memuliakan pemilik kekuasaan, yaitu al-muqsit, orang yang adil, yaitu penguasa yang adil. Dia dimuliakan. Kalau tidak adil, kita nasihati tanpa kita, apa istilahnya ya, tanpa kita puji-puji. Kebatilan tak boleh dipuji, nanti orang boleh tertipu. Tapi bukan berarti kemudian diberontak, bukan. Cuma untuk penguasa yang adil memang wajib dimuliakan. Dan ada hikmah yang banyak di balik itu semua. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kita baca soal-soal. Yang pertama, hal anta tahtarimul kibar? Apakah Anda menghormati orang-orang tua? Ya. Baik, insyaallah. Yang kedua, halillahu subhanahu wa ta'ala yuhibbu man yahtarimul kibar? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala suka kepada orang yang menghormati orang besar? Naam. Baik. Yang ketiga, bimada tunadi syaikhal kabir? Dengan apa atau bagaimana Anda memanggil orang yang sudah sangat tua? Wal mar'atal ajuz, dan wanita yang sangat tua. Manggilnya gimana? Ini sih kembalinya ke tradisi masing-masing ya, kecuali kalau yang pakai bahasa Arab. Baik. Ya jaddi, ya jaddati, ya ammi, ya ammati, atau yang semacam itu. Di pemilik, yang memiliki. Ini min al-amsilatil khamsah, af'alil apa? Salah pula. Amsalil khamsah ya. Baik. Khamsah wasitah. Dzu dan dzi. Atau mungkin manggilnya apa? Lihat di sini biasanya bagaimana makci atau pakci atau apa. Kadang kalau anak-anak Yaman yang tidak terdidik manggil orang sudah tua, ya syaibah, ya syaibah. Nggak boleh macam itu. Baik, orang beruban. Ini bahasa yang kasar. Biasanya ya itu penghormatan yang baik. Kadang apa? Ya haj. Karena apa? Baik sangka dia sudah haji. Padahal ya belum tentu. Tapi mereka kadang untuk menghormati memanggil macam itu. Nah, yang dipanggil macam itu suka dia. Kemudian yang berikutnya, madza taqul liman talaba minka? Apa yang Anda ucapkan kepada orang yang meminta darimu antu'inah, untuk membantunya, wa huwa akbaru ming, dalam keadaan dia lebih tua dari engkau? Kita akan bilang apa kira-kira? Kalau orang lebih tua minta bantuan pada kita bilang apa? Iya, kita na'am insyaallah dan semacam itu, atau labbaik. Seperti kalau Nabi dipanggil, maka beliau mengatakan labbaik, hadisnya sahih. Atau na'am u'inuk, atau pakai bahasa-bahasa yang memungkinkan, bahasa yang baik. Kemudian yang berikutnya, hal anta ahaqqu bil julusi fil makanil murih? Apakah Anda lebih berhak untuk duduk di tempat yang menyenangkan, murih? Man huwa akbaru ming, atau orang yang lebih tua darimu? Iya, yang lebih tua kita utamakan. Kita yang muda, tulang masih keras, masih apa, insya Allah bolehlah berdiri. Kasihan yang bapak-bapak tua atau ibu-ibu tua. Jaya di sini dibudayakan baik. Di apa istilahnya? Di kereta-kereta, kendaraan-kendaraan umum itu, atau di LRT dan sebagainya, ada tempat khusus untuk apa? Warga emas atau yang semacam itu. Walaupun kadang kita heran, sudah nampak gambarnya ada anak muda santai duduk di situ. Padahal ada ibu-ibu tua atau yang sedang mengandung berdiri, kasihan. Nah, harusnya orang memperhatikan lingkungan dan tidak mempermalukan diri sendiri, menggambarkan dirinya sudah tua. Tua dan lemah. Kemudian yang terakhir, hal tusabiqul kabira fil majlis? Apakah Anda mendahului orang tua di majlis, yaitu dia mau duduk situ malah kita duduk duluan. Am tuqaddimuhu fil majlis? Ataukah Anda mendahulukannya di majlis? Jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana?
uqaddimuhu fil majlis. Baik, kita mempersilahkan biar dia duduk duluan dan sebagainya. Sebagaimana nanti kalau sudah tua kita berharap diperlakukan dengan baik seperti itu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.